Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 57. Melanjutkan cerita sebelumnya. Nama bagus, itu disebut Menara Lingqiao. Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku akan membiarkan mereka keluar dan memasuki Menara Lingqiao untuk berlatih. Kemudian, Tan Yun memberikan suara kepada orang banyak. Segera, Tan Tai Xianer, Si Hong Xiao, Namong Yukin, Tang Membalu, Tang Xinying dan Gongsun Ruoxi keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Kemudian Sui Ziyan, Tuo Baiying, Shen Suzhen, Namong Ruxue, Fang Ziqing, Lagu Huixin, Feng Qingcheng, Murong Sisi, dan Tian Lao, Wei Kuan, Gu Chong, Guan Xuankui dan Guan Xuankong juga muncul di depan Tan Yun. Kakak ipar, kenapa memanggil kami? Sui Ziyan tertawa dan meraih lengan Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya telah menyempurnakan senjata sihir senjata Subdao terbaik, dan dunia luar akan memungkinkan Anda untuk masuk ke dalam kultivasi selama 1 hari dan 30 tahun di dalamnya. Semua orang sangat senang ketika mereka mendengar pidato itu. Selanjutnya, Tan Yun meminta 8 raja dari 8 klan, termasuk Kera, Singa Dewa Naga Emas, Iblis, Binatang Harimau Xiaobai, dan Raja Beruang Tianluo, untuk meninggalkan pagoda abadi dan muncul. Di sebelah dia, ada 21 orang yang hadir, termasuk Tan Yun. 12 binatang. Suamiku, kami hanya menempati 33 lantai, dan 15 lantai kosong. Shen Subing berkata, mengapa kamu tidak membiarkan Suan Yuanru dan mereka masuk juga? Iya, Tan Yun mengangguk. Kemudian, melihat orang-orang dan hewan, dia berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, selanjutnya kalian semua harus bekerja keras untuk berkultivasi. Situasi kita tidak baik. Orang-orang dan hewan-hewan itu mengangguk. Subing, kamu dan mereka harus mengasingkan diri. Tan Yun berkata, aku akan pergi ke kota abadi Suanyuan dan membiarkan Chu Xiao dan mereka memasuki Menara Lingqiao untuk berlatih. Kemudian orang-orang dan hewan pergi ke kuil di lantai pertama untuk berlatih. Lantai kedua hingga ke-13 ditempati oleh 12 binatang. Di lantai 14 hingga 26, ada 8 wanita selain 7 istri Tan Yun, dan 5 tetua seperti Guan Xuankui telah memasuki latihan. Lantai 41 hingga 48 adalah tempat peristirahatan Tan Yun dan 7 istrinya. Lantai pertama Menara Lingqiao kosong sebagai ruang diskusi. Lantai 27 hingga 40 juga kosong. Setelah menyingkirkan Menara Lingqiao, Tan Yun terbang keluar dari mansion dan menyapu ke rumah master kota tidak jauh dari pintu sebelah. Rower, apakah nyaman bagimu untuk pergi sekarang? Tan Yun berkata dengan lembut. Sekarang aku berada di titik kritis untuk berlari melewati tingkat ke-10 ranah kaisar. Tidak nyaman untuk keluar dari retret. Suara Suan Yuanru terdengar di telinga Tan Yun. Aku hanya mendengar suaranya, tapi aku tidak melihatnya. Tan Yun berkata lagi, ya, setelah kamu menerobos ranah, kamu ingat untuk pergi ke kediamanku untuk menemukanku. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Tan Yun tiba di kota abadi Suanyuan dalam 3 jam melalui susunan transmisi, dan menemukan Chu Xiao, Suanyuan Linger, Suanyuan Changfeng dan Suanyuan Haokong. Biarkan 4 orang memasuki Menara Lingqiao untuk berlatih. Ketika keempatnya mengetahui bahwa 1 hari di dalam menara 30 tahun di dunia luar, mereka bersemangat dan gila. Setelah membiarkan keempatnya memasuki Menara Lingqiao, Tan Yun menyingkirkan Menara Lingqiao dan pergi ke kediaman jenderal di kota yang ditinggalkan. Di halaman mansion, ketika Tan Yun membaca, Menara Lingqiao terbang keluar dari telinganya dan berubah menjadi raksasa di halaman. Selanjutnya, Tan Yun memasuki lantai 48 dan mulai berlatih di pengasingan melawan waktu. Di Menara Lingqiao, 58.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan lebih dari 5 tahun telah berlalu di luar. Selama periode ini, Tan Yun menghabiskan 16.500 tahun dan dipromosikan ke tingkat ke-10 ranah manusia kaisar.
Butuh 18.800 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-11 ranah manusia kaisar. Butuh 22.700 tahun dan akhirnya memasuki tahap ke-12 ranah manusia kaisar. Ketika Tan Yun siap untuk menutup pintu dan tubuh Hong Meng, sebuah suara indah terdengar di luar menara Lingqiao. Tan Yun, aku keluar dari retret. Tan Yun menghilang begitu saja. Saat berikutnya dia muncul di luar aula. Melihat Xuan Yuanru, yang cantik, dia bertanya, apakah kamu telah dipromosikan ke tingkat ke-10 ranah kaisar? Iya, Xuan Yuan tersenyum lembut dan menatap Tan Yun dan berkata, apakah kamu ada hubungannya denganku? Tan Yun tersenyum dan melihat ke belakang dan menunjuk ke menara Lingqiao. Ini adalah senjata ajaib ruang waktu terbaik dari instrumen Subdao yang disempurnakan oleh saya lebih dari 5 tahun yang lalu. 1 hari di dalam sama dengan 30 tahun di luar. Apa? Xuan Yuanru melebarkan matanya, dan pupil seperti safir memancarkan warna kegembiraan yang tak terkendali. Segera, dia menatap Tan Yun dengan penuh kasih dan berbisik, apakah ada tempat untuk saya? Ya, tentu saja. Tan Yun tersenyum. Sekarang pamanmu, Linger dan Chang Feng juga tertutup di dalam. Ya, Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya, dan kemudian menggigit bibirnya yang merah terang, dan berkata seperti nyamuk, aku sudah lama tidak melihatnya, apakah kamu merindukanku? Ketika Xuan Yuanru mengucapkan kata, kamu, kata-kata, pikir aku tidak punya, di belakangnya ditelan oleh pemboman yang memekakkan telinga. Tan Yun tidak mendengarnya sama sekali. Saat ini, Tan Yun tampak tiba-tiba dan bermartabat. Dia melihat barisan perlindungan kota yang bergetar hebat di langit dan berkata, Rower, barisan perlindungan kota yang terdiri dari 10.000 naga tidak akan bertahan lama. Jangan khawatir, Xuan Yuanru berkata, apakah kamu masih belum menjawab apa yang orang lain katakan? Menjawab apa? Tan Yun bingung. Itu, Xuan Yuanru berdiri berjinjit dan berbisik di samping telinga Tan Yun, hanya saja menurutmu aku tidak. Suara indah Xuan Yuanru melekat di telinganya, dan pada saat ini, sebuah gambar muncul di benak Tan Yun. Dalam gambar, di puncak menara suci keluarga suci yang megah di dunia Dewa Hong Meng, seorang gadis yang menakjubkan memandang dirinya sendiri dengan malu, saudara bela diri yang lebih muda, apakah Anda pikir saya memilikinya? Ya, jawab anak itu positif. Bodoh, jika ayahku tidak setuju denganku untuk menikahimu, apa yang harus kita lakukan? Gadis itu bertanya. Saudari, guru memperlakukan saya seperti gunung, saya tidak tahu. Saat itu, Xuan Yuanru mengulurkan tangan gioknya dan melambai di depan Tan Yun. Bodoh, apa yang kamu lakukan? Aku bertanya sesuatu padamu. Ketika Tan Yun mendengar kata, bodoh, hatinya tiba-tiba bergetar, dan rasa sakit menggerogoti hati Tan Yun. Karena kakak bela diri yang lebih tua dulu menyebut dirinya bodoh. Dalam sekejap, Tan Yun merasakan ujung hidungnya asam dan matanya basah. Tan Yun, mengapa kamu menangis? Xuan Yuanru bertanya. Tidak ada, aku hanya ingat beberapa peristiwa masa lalu. Tan Yun tersenyum dan memandang Xuan Yuanru, Ruer, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan kecantikan hebat sepertimu? Bicara manis. Xuan Yuanru berbisik pelan, tapi aku menyukainya. Ruer, berhenti membuat masalah. Tan Yun berkata, ekspresinya bermartabat lagi, dan berkata, sepertinya formasi pertahanan yang hebat akan rusak paling lama 3 hari. Tidak bisakah kamu melihat pencapaian mereka yang lebih tinggi darimu? Ayo segera pergi ke gerbang untuk melihat 5 orang, khususnya ranah kaisar. Mendengar ini, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak takut pada Long Xiaolin dan Long Yuxuan, dan alisnya terangkat, apa? 5 orang ranah kaisar. Yah, ceritanya panjang. Mari kita bicara sambil berjalan. Tan Yun berkata, singkirkan menara Lingqiao dan terbang berdampingan dengan Xuan Yuanru menuju gerbang kota. Ulurkan tanganmu. Kecepatanmu terlalu lambat. Aku akan membawamu terbang. Rok lembut Xuan Yuan terbang. Dia mengulurkan tangan giok-kian-kiannya ke Tan Yun dalam penerbangan. Tan Yun tertegun sejenak, dan kemudian mengulurkan tangan kanannya, membiarkan Xuan Yuanru menarik dirinya, terbang dengan kecepatan tinggi. Setengah hari kemudian, matahari terbenam merah di langit.
Suan Yuanru memimpin Tan Yun untuk melewati lautan awan dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti terbang. Tan Yun, jangan pergi. Saya telah memeriksa dengan pengetahuan abadi. Saya tahu semua 5 pria kuat di ranah kaisar. Selain Xiaolin dan Long Yuxuan, pria parubaya berjanggut itu adalah Marshal Huxiao dari kota Perimeteorit dan pria kuat tingkat 12 di ranah kaisar. Orang tua, yang tingginya 3 kaki, adalah paman ketiga dari penguasa kota Long Yunxian, Ye Wumen. Sekarang dia adalah kekuatan tingkat ke-11 ranah kaisar. Pemuda setinggi 3 kaki di samping lelaki tua itu adalah pemimpin muda kota Long Yunxian. Dia adalah kekuatan tingkat ke-9 dari ranah kaisar. Setelah itu, mata lembut Suan Yuan menunjukkan warna keengganan yang kuat. Tan Yun, kita tidak bisa menahan kota yang ditinggalkan. Pertama lari kembali ke kota abadi Suan Yuan dan bawa aku ke tingkat ke-11 ranah. Kemudian kita akan membunuh mereka. Iya, Tan Yun mengangguk. Kemudian, dia dan Suan Yuan Rou terbang kembali ke rumah tuan kota dan memasuki barisan transmisi besar yang menuju ke kota abadi Suan Yuan. Kemudian, Tan Yun menghabiskan 3 jam dan tiba di Gunung Suci Suan Yuan di kota abadi Suan Yuan. Tan Yun menghancurkan susunan transmisi. Dengan cara ini, musuh tidak dapat lagi mencapai kota abadi Suan Yuan melalui susunan transmisi kota yang ditinggalkan. Semakin dalam malam, cahaya bulan yang terang jatuh di puncak Gunung Suci Suan Yuan, menarik 2 sosok yang berdiri berdampingan di puncak gunung untuk waktu yang sangat lama. Angin lembut menyapu rambut lembut panjang Suan Yuan ini. Dia perlahan menoleh, menatap Tan Yun dan berbisik, "Aku tidak tahu harus berkata apa." "Katakan," kata Tan Yun sambil tersenyum. "Bisakah kamu menunjukkan pedang terbangmu yang menyakiti hatiku?" kata Suan Yuanru. "Jangan melihatnya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu melihatnya tidak nyaman?" Mata Tan Yun sedikit bingung di bawah sinar bulan. Dia takut Suan Yuanru melihat pedang pembunuh Hong Meng lagi akan merangsang ingatan yang tidak tersegel di benaknya. "Itu benar. Aku tidak akan melihatnya jika aku mendengarkanmu." Suan Yuan tersenyum lembut, 2 lesung pipit. "Sangat indah, mari kita retret." "Bagus," kata Tan Yun. Ketika dia membaca, menara Lingqiao terbang keluar dari telinga kanannya dan berubah menjadi raksasa ribuan kaki dari puncak-puncak. "Tan Yun, kemana aku akan pergi?" Suan Yuanru bertanya. "Lantai 40, kata Tan Yun. "Hihi, Suan Yuan tersenyum seperti bunga, berbalik dengan gembira dan melangkah ke menara Lingqiao. Melihat bagian belakang Suan Yuanru yang menghilang, Tan Yun menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, "Dulu, aku tidak bisa mengendalikan diriku untuk jatuh cinta padanya. Akhirnya, aku berbalik melawan satu sama lain dan tidak mati. Apakah kamu harus mengulangi kesalahan yang sama dalam hidup ini? Rower, jika kamu bisa, aku harap kamu tidak akan pernah mengembalikan ingatan kehidupan terakhirmu." Tan Yun menutup matanya dan membukanya setelah waktu yang lama, mengesampingkan masalah di hatinya. 2 hari kemudian, kota yang ditinggalkan akan hancur. Saya telah menghapus jejak transmisi dari kediaman tuan kota. Mereka akan gila mencari saya di kota yang ditinggalkan dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka datang untuk menyerang kota abadi Suan Yuan sekarang, mereka memiliki lebih dari 1 tahun di jalan. Ditambah 6 tahun melanggar susunan besar, mereka masih memiliki lebih dari 7 tahun untuk berlatih dengan nyaman. "Iya, aku tidak ingin melakukan banyak hal untuk saat ini. Mari kita melangkah selangkah demi selangkah." Bertekad, Tan Yun memasuki lantai 48 menara Lingqiao dan mulai mengolah tubuh Hong Meng angin. Ketika Anda mencapai puncak level 13, Anda dapat berlari ke ranah Kaisar Suci. 2 hari kemudian, kota ditinggalkan. Dengan sorak-sorai Long Xiaolin, Long Yuxuan, dan Grand Marshal Huxiao, 10.000 perlindungan kota naga yang diselimuti kota yang ditinggalkan akhirnya runtuh di bawah serangan bersama dari orang-orang. 3 hari yang lalu, setelah melihat Tan Yun dan Shen Subing, orang-orang kuat di ranah kaisar berhamburan dari langit. Pengetahuan abadi mereka menyelimuti parit kota untuk mencegah Tan Yun melarikan diri. Pada saat ini, setelah barisan pertahanan besar rusak, 5 ranah kaisar buru-buru melewati kesadaran abadi,
dan setelah memeriksa kota, mereka tidak menemukan jejak Tan Yun, Shen Subing, dan Suan Yuanru. Pada saat yang sama, untuk kemarahan Long Xiaolin, dia menemukan bahwa kota yang ditinggalkan itu kosong. Ah! Xiaolin meraung, Tan Yun dan Suan Yuanru, kamu sangat kejam. Kamu benar-benar membunuh lebih dari 4 miliar orang abadi di kota ini. Tuan kota harus menangkapmu dan membuatmu mati dengan susah payah. Sulit untuk mati. Setelah raungan, Long Xiaolin menahan amarahnya dan memerintahkan Sima Yongzheng untuk meluncurkan pencarian Tan Yun dan yang lainnya di kota yang ditinggalkan bersama dengan 20 jenderal kota yang ditinggalkan dan 80 juta pasukan abadi kelas tinggi. Dan dia dan Long Yuxuan, Ye Wumen, Ye Zijian dan Jenderal Huxiao masih tersebar di kota yang ditinggalkan. Mereka menyaksikan melalui pengetahuan abadi, dan tentara di bawah mencari setiap gerakan di seluruh kota. Begitu Tan Yun, Suan Yuanru dan Shen Subing muncul, 5 orang kuat mereka sombong, sehingga mereka dapat mengunci Tan Yun dengan pengetahuan abadi dan akhirnya membunuh mereka. Waktu berlalu cepat. Setahun kemudian, 280 juta tentara mencari kota yang ditinggalkan, tetapi masih belum ada jejak Tan Yun. Long Xiaolin tidak percaya bahwa Tan Yun telah melarikan diri. Karena itu, dia memerintahkan pencarian yang cermat lagi. 1 tahun lagi telah berlalu sejak pencarian. Namun, masih belum ada jejak Tan Yun. Long Xiaolin, dan 5 ranah kaisar yang kuat, masih tersebar di langit dan berkomunikasi melalui pengetahuan abadi. Long Xiaolin berbisik kepada keempatnya, Tan Yun dan ketiganya tidak melarikan diri setelah susunan pertahanan kota rusak, karena pengetahuan abadi kita menyelimuti seluruh kota yang ditinggalkan. Tapi sekarang ketiganya tidak berada di kota yang ditinggalkan, jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu, mereka membuka terowongan ruang dan waktu dan melarikan diri. Untuk tebakan Long Xiaolin, keempatnya setuju satu demi satu. Long Xiaolin mengubah fitur wajahnya dan berkata, Suan Yuanru adalah penguasa kota abadi Suan Yuan, dan Tan Yun adalah jenderal. Mereka dapat melarikan diri, dan biksu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Saya mengusulkan untuk menyerang kota abadi Suan Yuan. Kemudian, Long Xiaolin segera memanggil seluruh pasukan dan pergi ke kota abadi Suan Yuan. Long Xiaolin tidak membangun kembali kota yang ditinggalkan karena dia memutuskan untuk menghancurkan kota abadi Suan Yuan dalam satu gerakan sementara bala bantuan ada di sana, mengambil kota abadi Suan Yuan sebagai miliknya, dan kemudian membangun kembali kota yang ditinggalkan. Long Xiaolin mendirikan tablet batu setinggi 10.000 kaki di luar gerbang kota sebelum meninggalkan kota yang ditinggalkan. Prasasti itu berbunyi, penguasa kota memimpin pasukannya untuk menyerang kota abadi Suan Yuan. Selama periode ini, kecuali Dewa Abadi, siapa yang berani memasuki kota akan dibunuh. Waktu berlalu cepat. 1 tahun dan 2 bulan kemudian, tentara kota yang ditinggalkan tiba di kota abadi Suan Yuan dan meluncurkan serangan ke jajaran perlindungan kota-kota abadi Suan Yuan. 5 abadi ranah kaisar yang kuat tersebar di kota abadi Suan Yuan. Saat menyerang barisan, mereka melepaskan kesadaran abadi mereka dan menyelimuti kekosongan di sekitar kota abadi Suan Yuan. Mereka yakin bahwa, dengan cara ini, bahkan jika musuh ingin membuka terowongan ruang waktu lagi, mereka dapat mendeteksi fluktuasi lemah yang dipicu dengan membuka terowongan ruang waktu dengan kekuatan mereka sendiri di ranah kaisar. Ledakan. Bang bang. Raungan memekakan telinga datang ke telinga lebih dari 1 miliar orang abadi di kota abadi Suan Yuan. Saat ini, mereka tidak menunjukkan warna panik, tetapi tampilan yang umum. Terlebih lagi, dia berlari ke gerbang dan memprovokasi tentara kota yang ditinggalkan di luar kota, yang membuat Long Xiaolin memerah karena marah. Dan lebih banyak orang abadi mengutuk Sima Yongzheng, Suge Xiong dan 11 jenderal lainnya yang telah mengkhianati kota abadi Suan Yuan dengan suara yang tidak menyenangkan. Banyak dari orang-orang abadi yang mengutuk mereka adalah kerabat para perwira dan orang-orang di bawah 11 jenderal. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang telah menghabiskan lebih dari 32.000 tahun di lantai 48 Menara Lingqiao, memadatkan janin suci pertama dari Kaisar Hongmeng di kolam roh sejak 8.000 tahun yang lalu. Jiwa kekaisaran dalam pikiranku juga telah memperoleh jiwa kekaisaran yang lebih kuat. Itu berarti Tan Yun, sedini 8.000 tahun yang lalu,
memasuki tahap pertama ranah Kaisar Suci.